Ya Nur, Ya Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, siapa? Ya mau nanya nih mumpung Ustadz Kiai menyikapi kejadian akhir-akhir ini banyak bencana. Nah, saya tadi mengalami kejadian itu. Saya lagi di rumah susun lantai 4, itu ada hujan lebat, angin kencang, disertai petir. Nah kebetulan Pak, saya waktu pernah bilang apabila di hari Jumat, di malam Jumat ya Pak ya, kalau di malam Jumat itu terjadi seperti itu, terus waspada. Nah, terus gimana Pak waspadanya saya itu, bersikap saya bagaimana, di Al-Qur'annya bagaimana terjadinya itu gitu Pak? Ya kejadian tadi sore ya. Iya. Tadi sore hari Jumat, ya kebetulan memang hari Jumat. Nah, sebelum tadi juga berita di NTT apa di mana yang ada laut menyemburkan api itu kan? Iya, ya itu kan bagian dari fenomena alam sebetulnya kan. Ya sunatullah ya, Allah yang atur. Jadi kalau saya nggak ngeramal-ngeramal atau sok apa ya, ngerokok enggak itu, memang alam semesta dunia seisinya ini kan ngikutin aturannya Allah gitu ya, aturan kehendaknya Allah, semua udah jadi sunatullah. Kehendak Allah memang seperti itu. Kalau dunia ini menurut rumusnya Allah, dunia itu ya hancur gitu ya kan. Dunia ini kan fana kan, dunia ini fana, dunia ini rapuh dan fana, dunia ini gitu. Nggak ada rumusnya dunia itu bakok kan, nggak ada. Kalau akhirat tuh bakok kan, itu dunia nggak bakok. Nah, fenomena alam kan sebagai wujud ayat-ayat Allah, wujud. Kalau ayat Allah selama ini yang kita kenal yang tertulis itu namanya kan ayat kitabiah, tapi wujudnya itu ya fenomena alam. Jadi alam semesta ini ya ayat Allah yang memang mesti kita baca, namanya ayat kauniyah. Jadi ya sejauh mana kita bisa membaca, mentadaburi, mentafakuri, mentelaah kejadian-kejadian yang ada. Nah tentunya kita sebagai umat Islam ya, saya tidak bicara yang di luar Islam, karena belakangan ini kan banyak masyarakat yang agak galau, agak resah kan, karena banyak ramalan-ramalan dari media sosial itu ya. Ramalan macam-macam, kejadian ini itu udah diramalkan macam-macam lah. Nah itu saya nggak, itu memang urusan mereka ya kan. Tapi karena kita sebagai umat Islam ya, kita bicara kapasitasnya sebagai orang Islam gitu. Kita bicara ya pakai koridor Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya. Ya tentunya kita merujuk pada petunjuk dari Allah, ini sebenarnya apa gitu ya. Ya ini Quran sebetulnya. Quran. Di Quran sudah ada sebetulnya ini. Ya alam akan tetap berjalan sebagaimana kehendak Allah, tetap kita nggak bisa ngapa-ngapain nyatanya. Ya kalau dilihat di Quran itu jauh-jauh hari, bahkan sudah 15 abad yang lalu lah Al-Quran ya. Itu sudah menjelaskan Pak, dengan tentang fenomena alam itu dijelaskan. Contohnya di surat At-Takwir ya, surat At-Takwir itu dijelaskan. Kalau nggak salah itu nanti bisa dilihat lah, kalau yang punya aplikasi ya, kalau HP-nya ada aplikasi Al-Quran itu nanti bisa dilihat. Surat At-Takwir ya Pak. Coba kita baca dari ayat 1 aja lah, biar enak aja. Itu membicarakan dari mulai fenomena kayak kemarin ini yang masih hangat ya Pak Proto ya. Yang masih hangat, yang geger itu Gunung Semeru awalnya.
dari Gunung Semeru kan merembet ke Gunung Merapi ya. Dari Merapi kan merembet lagi Gunung Melerang itu yang di Jawa Timur yang dekat Malang itu kan kita tahu dari berita dan ada itu apa video-videonya ada. Terus merembet lagi ke timur lagi ke NTT ya kan itu malah juga korbannya banyak. Nah, itu terus tahu tadi sore tahu kejadian kemarin itu saya ada berita itu laut itu menyemburkan api meluap itu api meluap di laut itu bahkan ada apa saya lihat itu di videonya perahunya itu malah itu ya saya juga ditunjukin kirimin itu akan saya kirim lagi. Nah, belum kejadian yang lain-lain yang banjir itu ya kan kalau kita di Jakarta kan pantai utara ini Jakarta Utara kan kerendam setelah Merak surut justru setelah air surut itu di Merak kan ada berita kalau air laut surut itu sehingga ada kapal-kapal yang apa bukan kerem apa namanya kandas karena jadi cetek. Nah setelah kejadian itu kan Jakarta Utara dari mulai Angke sampai itu banjir pak banjir rob pak bahkan sampai sekarang kan Kerawang Bekasi itu masih terendam. Ditambah di Jawa Timur ya Lamongan Bojonegoro ini Pacitan digoyang lagi Jember udah berita banyak itu fenomena alam. Terus yang barusan Pak Prapto cerita Pak Prapto menyaksikan sendiri katanya ya kan hujan lebat angin ya kan petir nyambar terus rumah pada lengkap atapnya ya kan nah, ini fenomena alam. Jadi kita coba kita ya kita nggak mau lama-lama nggak ini bahkan dari kemarin juga saya udah ngomong saya bilang ayo kita tingkatkan kewaspadaan sebagai seorang muslim gini malah tak bilang udah turu ayo aku malah gitu ya kan turu gitu. Ini kalau ada apa-apa kan Allah nggak pernah ngasih itu dulu terjadinya baktatan tiba-tiba. Nah, masalah fenomena alam kita lihat di surat takwir ya Pak. Surat keberapa Pak takwir loh? Ayat setunggal ini. Surat takwir dari ayat 1 aja Pak nanti. Coba kita bahas dari lafaz-lafaznya. Nah ini takwir surat 81 dari ayat 1 ya langsung aja saya itu ya sama nyimak ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iza samsu kuwirat ayat 1-nya itu Iza samsu kuwirat Iza apabila as-samsu itu matahari apabila Iza samsu apabila matahari kuwirat digulung di bahasanya Allah itu. Jadi apabila matahari itu digulung dan memang matahari itu kan memang berputar ya Pak pada porosnya digulung. Nah kemudian kan bumi ini juga berputar mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan berjalan mengelilingi bumi sehingga bumi dan bulan sambil berputar pada porosnya dia juga berjalan bersamaan mengelilingi matahari jadi menggulung-gulung ini bahasanya digulung. Jadi Ijazah samsu kuwirat apabila matahari digulung ya, kemudian wa idzan nujumun kadarot ya, wa idza dan apabila anujumu nujum itu bintang-bintang semua bintang-bintang in kadarot berjatuhan. Jadi awalnya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang itu dijatuhkan atau berjatuhan. Nah itu, ini kan fenomena alam nih ya. Nah, kemudian Allah ngabarkan apa lagi? Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza dan apabila al jibal itu kalimat jamak. Kalau ayat apa mufrad ya tunggalnya jabal. Ada Jabal Uhud, ada Jabal Qobes, Jabal Sur, ya, Jabal Nur itu kan. Nah kalau jamak jibal. Jadi waidah dan apabila al-jibal gunung-gunung itu suyirat. Kalau diterjemah mungkin dihancurkan ya. Nah dihancurkan. Padahal suyirat itu kata asalnya sa'ro. Sa'ro itu berjalan. Dan apabila gunung-gunung itu berjalan. Itu sebetulnya. Nah cuman kan kalau kita ngomong begitu di kampung kita ngomong nih
itu gunung itu berjalan apa berhenti? Semua orang jawab berhenti. Nah, kalau gunung itu berjalan, mesti mulai kita di ini orang. Wah, Pak Prapto mulai edan ini gara-gara sering kumpul Cak Warto jadi edan tuh. Gunung berhenti gitu dibilang berjalan gitu. Nah, coba sekarang kita jelaskan kenapa Suwiro diartikan dihancurkan gitu ya. Keterangan gunung ini berjalan dijelaskan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Coba buka surat An-Naml deh Pak. Enggak kan kita bagaimana menurut Al-Quran tadi ya kan? Ya kita langsung ya versinya kita petunjuknya Al-Quran supaya kita jangan debat kusir nggak jelas. Jadi bukan kata saya gitu. An-Naml ya. Ketemu nggak ayat 88? Coba saya didikte deh nanti tak jelasin. Kalau saya buka ini kan nanti bolak-balik saya sama Al-Arab. An-Naml kalau yang dekat Al-Arab Al-Anfal. An-Naml surat ke-30-an kalau nggak salah ya. An-Naml ayat 88. Ada ketemu Pak Ustadz, Pak Ustadz Ghazali. An-Naml belum? Surat ke-27. Hah? Surat ke-27. Ya coba An-Naml ayat 88. Saya coba awalnya aja apa nanti barangkali saya ingat ininya. 88. Ya. An-Naml. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Artinya nggih. Ya. Ayatnya apa ayatnya bunyi ya? Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, berarti jelas kan? Watarol jibalu, Jibala. watarol jibala, tahsabuha, jamidatan. Ya kan? Terus lanjutannya? Wahia tamuru marosahab. Nah gini, watarol jibala, dan engkau melihat gunung-gunung itu ya, tahsabuha, sedangkan engkau menyangka gunung-gunung itu jamidan itu benda padat yang kokoh, yang tetap pada tempatnya. Engkau mengira dia diam pada tempatnya. Nah, wahia tamuru, gitu ya. Iya. Sedangkan dia di gunung-gunung itu tamuru, dia itu berjalan marosahab, sebagaimana jalannya awan. Nah, jadi menurut Allah gunung itu berjalan apa berhenti? Jalan. Seperti jalannya Awan. Nah, inilah cikal bakalnya sehingga waidal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, padahal harusnya suyirat itu berjalan, tapi dihancurkan, kita baru akan melihat gunung itu, bukti gunung itu berjalan justru setelah gunung itu dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan kita nggak tahu kalau gunung itu jalan. Dan bukti jalannya satu, pertama begitu terjadi letupan, berlahar tumpah, berjalan nggak? Berjalan sampai kemana-mana, bahkan bisa nabrak orang yang kejebak kemana-mana, orang sampai nggak bisa lari, baru ketebrak panas mati. Nah, asapnya itu yang dulu disebut terkenal dengan wedhus gembel, jalan kemana-mana, jalannya kayak awan tidak tuh? Nah, berjalan gunung itu. Nah, terus berawal dari Semeru kemarin kita yang masih hangat. Nah, dari Semeru langsung ke Merapi. Berarti kan ada jalan dia tuh. Dari Merapi jalan lagi ke arah timur. Ke Welirang. Terus lagi ngetan. Mengguncang NTT. Berarti kan berjalan mungkin lewat dasar laut. Nah, terus kejadian tadi beritanya tadi yang saya terima, sehingga saya terima berita itu, dapat kiriman kan, saya kirim juga ke teman-teman. Itu di daerah sana ada apa ya itu, luapan api dari laut. Nah, itu di Quran ada luapan yang di laut itu dijadikan meluap. Itu ada di surat At-Tur, Pak. Jadi semua kejadian yang tadi kita saksikan di alam ada di Quran.
jauh-jauh hari udah 1500 tahun yang lalu. Surat Atur ayat 6 coba dah. Atur itu. Dan kita udah nyampe Atur itu. Surat ayat 6. Nah, sampai lihat itu. Surat berapa tuh? Hah? Surat Nah, suratnya pas. Kita udah nyampe itu. Surat Atur ayat 6. Itu. Kalau nggak salah wal biharu itu awalnya. Wal biharu Ya. masjurat ayat 6. Demi laut dengan api di dalamnya. Nah, demi laut Dengan api di dalamnya. dengan api di dalamnya ya. Sebenarnya coba ayatnya deh Pak. Ayatnya kan pendek, baca ayatnya sekali kan udah dapat pahala Pak. 40 itu. Oke. Wal Buka dulu kalau aku ada. ya nggak apa-apa satu dulu. Tadi waktu tafsirnya malah. Wal jibalu Atur ayat 6. ini ya. Tafsirnya. Ya, 6. Aku malah buka Google malah keluar ini. Wal jibalu masyurat. Itu kira-kira gitu kira-kira. Yang artinya dan demi. Ya, itu wawunya wukosam. Demi laut yang meluapkan api, di bawahnya ada api. Dijadikan ada luapan api. Jadi di laut itu ada gunung api artinya. Itu diterangkan oleh Rasulullah, ada hadis Pak yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Inna tahtal bahri narun wa tahtan nari bahrun. Ya, inna sesungguhnya tahtal bahri, di bawahnya laut itu narun, ada api, artinya ada gunung api. Nah, wa tahtan nari bahrun, dan di bawahnya gunung api itu ada laut lagi. Jadi gunung ini lapisan yang ada yang nembus sampai dasar laut. Makanya kan kemarin di Merak waktu kapan itu laut tuh langsung asat. Kalau sebelum tsunami juga laut asat. Bisa jadi ada geseran lempengan bumi yang di bawah laut tuh serol gitu sehingga air ini keserap ke bawah. Begitu dia balik meluap kan. Nah, ini ada di Quran semua kejadian yang sudah ada. Karena pertanyaannya gimana menurut Pan? Di Quran sudah dijelaskan. Jadi kita yang menyikapi ini mestinya ya kita meningkatkan kewaspadaan, jangan santai-santai lah. Ya jangan santai-santai karena ini orang menyikapi sebagai musibah. Bisa aja musibah ini nanti kita sikapi sebagai ujian. Bisa juga musibah ini kita sikapi sebagai peringatan bagi kita. Bisa juga musibah ini menjadi adab Allah, kemurkaan Allah buat kita, kan gitu. Kalau kita mau sikap kita gimana? Introspeksi diri dah. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita. Atau mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa gitu. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, bisa dipahami ya? Oke.